Pelatih timnas Indonesia yakni Patrick Kluivert memiliki kepercayaan tinggi anak asuhnya skuad Garuda mampu meraih poin penuh saat menghadapi timnas Bahrain pada laga ke-8 putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 25 Maret pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Bahkan Patrick Kluivert telah menebar ancaman kepada Bahrain bahwa timnas Indonesia akan menciptakan sejarah Selasa hari ini karena akan bertarung dalam satu kesatuan. Hal itu diungkap oleh Patrick Kluivert dalam unggahan di akun Instagramnya Selasa sore. Kluivert juga mengunggah foto para pemain timnas yang tengah berkerumun dan berkumpul bersama. Sebelumnya, Patrick Kluivert menyebut kondisi fisik dan mentalitas anak asuhnya sudah membaik usai kalah 1-5 dari Australia pada Kamis 20 Maret lalu. Patrick Kluivert mengaku menargetkan kemenangan saat melawan Bahrain. Kemudian secara terpisah, kabar baik untuk timnas Indonesia jelang lawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, Bahrain dipastikan bermain tanpa dua pilar andalannya. Dua pemain yang dimaksud adalah Hamad Samsan dan Amni Benadi. Hamad Al-Samsan absen dikarenakan mengalami cedera otot pada laga terakhirnya melawan Jepang. Samsan merupakan bek andalan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain berusia 27 tahun itu telah mengemas 30 caps bersama timnas Bahrain. Sedangkan untuk Amni Benadi, dia absen karena akumulasi kartu kuning. Sama halnya Samsan, Benadi merupakan pemain andalan di kubu Bahrain. Sejauh ini Benadi telah mengemas 34 caps bersama Bahrain. Menariknya lagi, Benadi tak pernah absen menjadi bek tengah Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia bahkan selalu tampil penuh 90 menit dalam 7 pertandingan terakhir di kualifikasi. Dengan absennya dua pemain tersebut tentunya menjadi angin segar untuk timnas Indonesia. Di sisi lain, timnas Indonesia juga harus menghadapi masalah cedera yang menimpa beberapa pemain kunci, yakni Sandy Walsh dan Miss Hikers. Miss Hikers mengalami cedera di bagian groin saat menghadapi Australia pekan lalu, sementara Sandy Walsh mengalami benturan dengan pemain Australia yang menyebabkan nyeri di bagian dada depan dan belakang. Kedua pemain saat ini masih dalam pantauan tim medis di Indonesia. Namun kemungkinan besar keduanya akan absen melawan Bahrain mengingat cedera yang dialaminya membutuhkan waktu pemulihan lebih lama. Kita sempat ada perubahan dari sebagai pemain, as a player. Dan ya, saya sebagai pemain juga bisa melihat bahwa pemain sangat optimis dan sangat positif untuk pertandingan besok, dan mereka sangat-sangat tidak sabar juga untuk pertandingan besok, dan ya, kita akan mati-mati dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Despite the comment about the criticism of comments, please go. Yes, sorry for being late, first of all. Got some things to do at the hotel. Well, we're preparing very good for the game for tomorrow. Everybody's fit. Looking forward to the game tomorrow. We have really good confidence that we can have a good result with a very good, dedicated mindset. So we're very happy to play tomorrow. Dari Coach Patrick sudah menyatakan bahwa persiapannya berjalan dengan lancar untuk laga besok. Pemain-pemain yang sudah disiapkan dalam kondisi yang fit, dan juga keadaan mental dan mindsetnya sudah cukup baik, dan mereka sudah siap untuk tanding di laga yang sangat besar besok. Kalau dari saya, seperti apa yang kata Coach Patrick, kita sudah siap 100%, dan kita sudah evaluasi dengan pertandingan kita melawan Australia, dan kita akan menatap pertandingan Bahrain dengan sangat-sangat serius. Kita akan menunjukkan. Already explored in Australia. I think the fans
audience is fantastic. They need to stand behind our group, of course. It will give them an extra motivation to perform as they can perform. And again, the crowd is enormously important to give the boys a boost, who will for sure have a good performance tomorrow. Baik, perannya crowd kita di GBK yang sangat penting dan sudah sebagian terasa sama Coach Patrick dan rekan-rekan di lapangan, karena emang udah banyak supporter di Australia juga, dan segitu pentingnya untuk kita menambah supportnya di kandang kita sendiri di GBK untuk besok. Untuk pertanyaan selanjutnya untuk Mas Win. Ya, jawaban dari saya mungkin kita tahu chemistry nggak bisa dibangun dalam 1, 2, 3 hari. Dan kalau kita lihat pertandingan Australia, kita banyak yang koreksi, tapi kita nggak di sini tujuannya bukan seperti itu. Kita di sini tujuannya untuk menghadapi lawan selanjutnya. Jadi kita fokus ke lawan selanjutnya dan kita evaluasi apa yang ada dalam Australia, dan ya kita mati-matian melawan Bahrain dan kita akan mendapatkan 3 poin. Okay, Sumanisha. The first week is actually very good. Although the result, of course, in Australia was devastating for everyone. But yeah, we train good. As I said, we have the right feeling that we can achieve something big together. But the most important thing is that we stick together. We, as a team, players, coaches, the whole nation, we need to stand together. And I think that's the message that we also try to give to the people. We players and staff do our best to have the best result, and that's the thing that we can assure. What about the way the people live for the football here in Indonesia? That's fantastic. They're very passionate, and I think that's very important that people are passionate for football. And we try to be together with the people and give them a good feeling that we can achieve something together. Dankjewel. Thank you. Dan untuk mengenai ini adalah minggu pertama Coach Patrick di sini sebagai pelatih yang aktif ya, karena laga ini sudah berjalan, dan perasaannya walaupun ada kekecewaan setelah hasil di pertama di Australia, tapi semuanya harus menyatu, itu termasuk bukan hanya pemain, tapi pelatih, coaching staff juga, official, untuk menjadi satu unit, termasuk para fans juga pendukung, untuk bisa menyatu dan mendukung timnas bersama-sama untuk final against Australia. Is it still realistic to try to get that runner-up position with 3 matches remaining, or is it more realistic to try to chase the 3rd and 4th position in regards to going on to the next 4th round? Everything's possible in football. We're chasing every victory like it's our last. The mindset of the players and the coaching staff is fantastic. We're going for the win, and every game is a win for us in our mind. We're not backing up for nobody. As I said, we got the right mindset. Luck is also a little bit important, but we need to stand together. If we stand together with the right mindset, we for sure get the right results that we certainly deserve. Ya pasti di sepak bola apapun bisa terjadi, jadi tidak, maksudnya berarti tidak tutup kemungkinan untuk kejar runner-up spot juga, ya pasti itu tergantung hasil-hasil lain juga. Tapi yang pasti dari sisi timnas, semua tujuannya dan mindset adalah untuk menang semua pertandingan yang tersisa untuk bisa dapat hasil yang terbaik. Mas Umar, ada tambahan? Ya, sebagai pemain pastinya saya optimis, khususnya saya sebagai pemain, dan ya kita hadapi pertandingan step by step, kita mati-matian setiap pertandingan dan kita menangkan setiap pertandingan. Kita nggak ada tujuan untuk seri, yang ada tujuan untuk kalah juga. Kita harus menang semua pertandingan. Yeah. So the question is in regards to is it still realistic to go for the runner-up position, or is it more realistic to go for the 3rd and 4th and qualify for a 4th round? According to both Coach Patrick and Marcelino, the mindset is just to win every match coming up, take it one match at a time. Everyone's got a positive mindset, and anything's happened in football. It depends on other results, of course, as well. But again, this all depends on every match that is coming up, and the mindset is to win. Thank you. Okay, last question. Plus. Right.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.